Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Volume bikinnya kecilan ki na laptop. Volume laptop ini kecilan. Boleh lebih dari 50. Nanti komunitas ambisi dengan sebutan adalah kompak. Hari ini Kegiatan ini semata-mata hari pengukuhan nanti besok Kamis. dan Kamis berarti rokok diskusi. Mohon Rabu makan pun akan update di sini. Itu tuh pagi ngebel ngechat tadi hilang jadi iya. Gimana Pak? Iya benar. Oh, Cek iya juga di sini Rabu sarapan untuk pengukuhan ke acara juga rundown acara kita acara masih ini. jadi kan satu lagi pendengarnya Ayo maksudnya ini pasti. Siap mulai itu. kita jajan nawe Oh, one. Di sana mas. Memang itu orang itu. Stretching tadi. Nah, yang tadi itu audio. dan sekarang luar biasa berdasarkan juga dari kepala sekolah yang luar biasa. Terima kasih akhirnya program ini kami coba menambah kosa di awal pendidikan saya, pendidikan penggerak. Alhamdulillah Ibu Sri Erina juga sudah hadir di tengah-tengah kegiatan ini. Tentunya nanti ada beberapa informasi yang tentunya akan disampaikan oleh Ibu Sri Erina terhadap kegiatan komunitas profesi kemudian Bapak Ibu, pemikirannya saya menyampaikan tentunya ini merupakan salah satu program yang memang sedang digarap oleh sekolah ini. Salah satunya sekolah ini sedang mencoba menggerakkan komunitas praktis ini merupakan suatu kata yang bahwa forum komunikasi laki-laki seluruh ekosistem keluarga besar sampai besar yang dinaungi oleh yayasan Waskita. Akhirnya komunitas ini terakhir atas sekolah Iya. Panggil ke dia. Mau balik. Tungguan bisi leungit. Nah, bisi leungit engke aya tanda ieu, klik sih yang muncul di ieu nya. Bisi bagus. Angkat osis. Mari kita sama-sama membuka kegiatan webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Membaca basmalah dimulai Bapak Ibu pemikirannya sambil
rekan-rekan yang lain, kita mengoperasikan kegiatan ini. Kita melakukan ini terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu barangkali ada Bapak Ibu dan saudara untuk memberikan penguatan institusi saya menyampaikan karena mohon maaf Pak Devi selaku masyarakat dan sedang saya ini beliau di tengah-tengah kesibukannya sedang melaksanakan aktivitas kegiatan mohon maaf atas kesabarannya. Jadi saya mengalir saja ya Bapak Ibu, aktivitasnya sederhana saja untuk memfokuskan hati, pikiran dan jiwa Bapak Ibu semua, karena dari pagi sampai siang tentunya Bapak Ibu itulah apalagi sekarang dan berlawan silakan. Mari kita sama-sama berdiskusi untuk memadu konsentrasi kita. Intinya sederhana saja, jika saya menunjukkan angka 1, Bapak Ibu tepuk tangan 1 kali. Jika saya menunjukkan nomor 2, Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Jika saya menunjukkan nomor 3, tepuk tangan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, cukup konsentrasi ya Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi. Silakan diposisikan kaki dan pikirannya. Nomor 2, nomor 3, nomor 1. Untuk Bapak Ibu yang pastinya kita lanjut saja ke selanjutnya. Ini untuk kegiatan secara pembelajarannya nanti akan ada dan kita menjadi fasilitator dalam sama Nuju naon cak. berkontrol. Masih jadi malu. Kayak gitu lagi. Perlu diketahui bersama. Ini di dalam. Menurutkan kerja dan menurutkan Pak. Oh, Sama ada posisi. Tepuk 1. Menurutkan tepuk. Besok kan. Masih mau hidup saja. diadu kan ya? Ya. Jadi Pak Dewa. Bebas untuk berpendapat. Yang kedua, buat pikiran, kesehatan dan kebahagiaan. Ketika Bapak Ibu nanti ada yang bertanya, ada yang kita Dua mas dulu. tahu Nanti Napoli. betul, tapi tidak Ada apa ya? kita lakukan dalam pemahaman antara sekolah dan Bapak. Jatuh deh. Ayo. Kita makin lagi. Ada sih silahkan
pertama, Jambulnya. forum komunikasi dan Jambul. mereka yang validasi Bayar. terhadap kegiatan kegiatan program dampak ini adalah Masrin Hayu harus Kompak ini merupakan poin silaturahmi dan kaum belajar dari SMP Semangat Sukarga yang tentunya membahas tentang dunia pendidikan. Jadi lahirnya Kompak ini merupakan forum diskusi dan ini lahir atas yang ada di SMP. Dan yang kedua, baiknya akan bagaimana untuk kemarin dikaitkan dengan tugas dan peran saya adalah salah guru penggerak pengembangan diri dan orang lain. Khususnya poin itu wadah tempat ini merupakan suatu alat untuk mengembangkan diri dan untuk bapak ibu semuanya. Bisikan dengan topik. Hah? Bisikan dengan topik. Bapak ibu dan ibu. Ini kemana lagi? Nah, ini Materi. Kalau apa berapa? dalam budaya Dua ya. tidak mau Memakai jadi waktu dan tempat saya Iya, kertas opat mau jelas tuh. Kertas opat jelas. Kita Dina kas. Iya, teh jadi berapa? Opat. Apa? Rekam ya, Kim? Mendapatkan sebuah pengenalan yang dan adanya komunitas sudah ada yang tinggi Permen? Minum dong? Minum dong? Mau?
banyak tantangan di dalam yang kita hadapi karena kita usiakan dengan kondisinya itu kompleks ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu sebagai pembelajaran sebagai profesional ya belajar guru yang profesional ya dan ini potensi atau ini juga kita bisa belajar komunikasi tapi tidak hanya di satu sekolah saja tapi dengan beberapa sekolah lain terutama sekolah penggerak dan sekolah ini diadakan kegiatan semacam ini pertama ya kemudian ini juga secara fisik ya Bapak Ibu bisa berikan ya. Nah terutama mungkin ini yang datangnya dari latar belakang berbeda ya guru-guru pelajaran yang berbeda satu apa saja ini kita akan saling memberikan sharing informasi ya. Nah ini dan juga bagaimana kita sebenarnya bisa menambah wawasan kita kemudian tadi apa yang diskusi yang sedang berkembang sekarang ini juga kita mengetahui kemudian bagaimana kita bisa berdiskusi tentang permasalahan yang kita hadapi bersama ini. Nah saya memberikan masukan dan ini secara berkembang ini ada beberapa kegiatan selain ini yang diharapkan. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa mengeksplor gitu ya, bisa memberikan solusi bukan dari tantangan yang akan kita hadapi setidaknya proses terciptanya kualitas pembelajaran di Indonesia ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak ini melalui komunitas praktisi nanti selain dari diskusi kemudian kemudian bisa komunikasi secara ya komunikasi secara aktif. Nah kemudian nanti juga mungkin ada handphone juga ada pelatihan gitu ya. Makanya ada coaching juga ya jadi saya semangat penggerak ini bisa menular ya, bisa menular ke semua peserta yang ada di sini dan maksimal nanti bisa keluar lebih banyak lagi yang bergantung kepada hal-hal yang lain. Beberapa program yang diadakan oleh komunitas transisi kompak. Mungkin itu saja dari
Terima kasih Ibu atas gambar dan Iya, AKS volume laptopnya kecilan gitu. Tarik ting. Tapi lah headset di mana? Semua dari terakhir saya di klik. Iya deh, ditulis. Gitulah. Gitulah.
nulis aku baru dah terus ngalihin lagi kelas ini. Headset belum itu. Hah? Tadi pakai apa? Saya sendiri ada pesan maraton ini biasanya dikendalikan. Mohon izin dan ini saya baru tahu bahwa di webinar ini ada apresiasi yang tingginya. Mohon maaf saya belum tahu bahwa di webinar ini ada Bapak Hebat, Bapak Sekolah, Bapak Endar, beserta Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf saya baru menunjukkannya sekarang. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena mulai bersama dan serta memiliki tingginya apresiasi dari saya atas Bapak Hebat yang ada di webinar ini. Bapak Ibu kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya. Materi ini saja Bapak Ibu ya, bahwa saya merupakan calon guru penggerak angkatan dari SMP sedang menjalankan tugas praktis terutama di dalam tentang konsep sensitif utama saya. Tentunya budaya positif ini merupakan budaya yang bermanfaat kepada sekolah, kepada peserta didik, kepada para guru bersama. Namun dalam konsep sensitif budaya positif ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, perubahan paradigma keluarga, yang kedua tentang institusi, yang ketiga tentang keempat kedudukan dasar, kelima posisi kontrol dan revisi yang selanjutnya sudah dibahas dan terakhir ada segitiga. Nah, konsep-konsep ini apa itu? Apa itu mungkin kita sama-sama kita mengenai yang apapun yang kita bahas, kita dialog bersama. Buat anda dari murid saya, gimana kawanannya? Coba mana ya? Nah, saya yang itu. Saya ya kalau itu bapak, ini tadi. Dan kita dengan dapat yang merupakan dalam saya jadi maksudnya jangan ngadep kamera kan kamera pasti lagi gitu. Jadi istri udah kali ya, sekali dua kali ya.
Hal itu bakal kilo kali apa kali itu? itu kan mereka Lalu bagaimana konsep di dalam Pak mana itu? Laptop no itu dari mana? Lupa. Guru berdirikas ganti ki. Ya ke sana ya. Berdirikas. Dan wajib saya semua tentunya dasar-dasar pendidikan ini saja diakui di sekolah. Pembelajaran itu sudah perlu dan direncanakan, dilaksanakan, secara komprehensif. Baik dasar pendidikan yang pertama adalah yang kedua al-Fatihah, yang ketiga al-Fatihah, yang keempat memberikan bukan kualitas, yang terakhir maaf yang terakhir itu pendidikan dijelaskan sebagai nah baik Bapak kita bahas dasar pendidikan menurut KHT dengan kata menurut segala kegiatan kodrat yang saya dapat mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun anggota. Baik Bapak kita dari sekolah itu dengan datang menurut itu dalam ini yang menjadi dasar penilaian menurut hal itu yaitu mengarahkan, mengajarkan, merangkul, membawa anak yang tidak bisa menjadi bisa dari anak yang tidak sekali menjadi dari anak yang sudah bisa menjadi dewasa. Tentunya dalam proses menjadi seirama dengan nilai dengan nilai Pancasila seperti bagaimana bisa dan menyayangi kolaborasi dan beberapa dalam proses menjadi perlu tersendiri ada istilah ini merupakan juga semboyan dasar pendidikan menurut tentang menyusun. Ini adalah ingat rasul pokok. Artinya seorang guru harus mencuri kalau ada mencari karena menurut saya yakin karena saya lahir Amerika sama yang itu baru nah kira-kira
dan semangat kerja yang nah ini akan dengan melakukan baik bentuknya pekerjaan baik perbuatan ini merupakan filosofi yang menyiapkan dasar pendidikan menurut lalu bagaimana dengan dasar pendidikan yang baru untuk memperluas dasar pendidikan yang menurut itu yaitu pembinaan yang ada di sekolah anak-anak dari tak bermain. Nah, bermain ini merupakan perbuatan baik itu KPK, dasar pendidikan permainan tradisional yang mana permainan kompleks ini permainan tradisional kecerdasan anak dan membentuk membelah dan harus ada dalam permainan anak dan itu merupakan satu yang menjadi asas pemikiran tentang pendidikan. Selain banyak permainan yang asas tentang kecerdasan dalam mendidikan dan permainan tradisional lainnya. Hal ini sederhana dan perubahan yang terjadi di kita dapat sekarang permainan tradisional sudah pendidikan khususnya dalam pembelajaran dalam kurikulum mereka berbagai permainan tradisional mulai yang dan lain sebagainya itu sudah termasuk dalam materi pendidikan klasik. Ini luar biasa sekali seorang pemikir beberapa berpikir jauh Bas yeuy. Ya, betul kan ini kan? Bahkan Pak. Nampak ini nggak jauh. Kalau nggak di si Naji, kata kebuta ini. Naik lah palingan. Tarongan. Itu baik bentuknya baik. Itu nanti palau. Gue coklat, kita bedol, apanya? Bunga. Palau. Oh, coklat gimana? kemarin sudah disepakati yaitu Lumayan ya, karena aku belum ada dulu. Ada mah coklat itu. Iya. Siut. Wes.
Bagaimana kejauh apa kalau kejauh mah sama Apa itu? nah kita ini jadi hidupnya kayaknya bisa terkadika pokoknya tidak semua terus jadi warna coklat sih tadi asal hidup agar dapat memperbaiki waktunya kita ketahui bersama bahwa itu memiliki karakteristik artinya anak antara siswa dan coba itu gue makan tuh mana si bodoh lah lu harus begitu Ewak. lewat Beneran ya dia tinggal. asas pendidikan di sini ya kamu yang dinamakan watak atau karakter bersatunya perpaduan maksudnya kok kajian perasaan dan dendam atau kemauan sehingga menimbulkan kayak itu tuh nyerek Bakal tarik. ya kan itu masa sebenarnya sih yang duduk dulu weh oh duduknya ada Lu tadi lo nih dia ngomong kan gitu. gue makanya oh tidak weh what itu berarti kan ada ini semua ada iya benar ini misalnya kayaknya kan Aku masih ada. Foto di luar di mana gitu bisa kayak di mana tidur apa itu meskipun bapaknya biasa saja
menurut pertama masa lampau pendidikan yang menurut masa lampau masa sini adalah pendidikan pola praktik dan penulis saya pengalaman sekolah terhadap perubahan paradigma belajar bersama lalu Bapak Ibu kita lanjut tentang konsep studi dalam wilayah posisi yang kedua yaitu disiplin posisi. Untuk definisi posisi Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan lingkungan karena belajar tentang disiplin posisi tidak harus dengan memberi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan tidak perlu tidak digunakan. Nah ini tentang pengertian disiplin posisi. Lalu bagaimana makna disiplin posisi itu sendiri? Disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Dari penjelasan yang tadi Bapak Ibu, kebanyakan pemahaman termasuk saya pada awalnya disiplin itu adalah suatu tolak ukur terhadap kepatuhan antara murid kepada gurunya, dan ternyata ini sedikit berbeda, bahwa disiplin positif yang dimaksud itu yaitu menanamkan motivasi internal kepada murid-murid agar anak-anak menyadari akan pentingnya menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka yang terpercaya. Sebagai tadi, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai dan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi puncaknya disiplin itu adanya pada kedisiplinan diri, kedisiplinan dalam diri, bukan adanya rangsangan dari faktor luar atau ekstrinsik. Bapak Ibu kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini nilai-nilai kebaikan yang dimaksud sesuai dengan kode pelajaran Pancasila. Ini seperti nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak. Nah, sebagai contoh nih, jika Bapak Ibu menerapkan sholat zuhur berjamaah, nah kaitan dengan budaya positif atau disiplin positif, anak-anak akan terbiasa ketika jam sholat, anak-anak tanpa dibimbing guru pun akan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Nah, nilai disiplin positif yang diatur seperti itu selalu. Lalu bagaimana dengan kemandirian? Ini salah satu pembelajaran pertama untuk SD atau mungkin anak-anak belajar mandiri pergi dari rumah ke sekolah tanpa diajar oleh orang tua. Yang merupakan nilai disiplin. Jika ada siswa yang sudah terbiasa dengan kebiasaan seperti itu, berangkat sendiri dari sekolah, mengikuti disiplin sekolah sesuai dengan kode pelajaran Pancasila, sudah menemukan
disiplin atau menemukan disiplin positif dalam hidup seperti itu Bapak Ibu ya. Ini juga kritis, bisa respon terhadap isu atau tema pembelajaran, kemudian berkebinekaan global, saling menghargai satu sama lain, tadi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, suku, ras, dan latar belakang yang berbeda. Ini kemudian gotong royong atau kerjasama dalam melaksanakan program-program sekolah, misalkan dalam melaksanakan proyek Pancasila, dan yang terakhir itu kreatif, karena bisa mengekspresikan bakat-bakatnya yang dia. Kemudian Bapak Ibu, konsep fungsi dalam modul budaya positif yang ketiga yaitu motivasi dan perilaku manusia. Menurut Bapak dalam bukunya Konstitusi ada 3 perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Ini biasanya peserta didik akan memiliki perasaan seperti itu. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi dalam konteks motivasi manusia ini motivasinya bersifat eksternal karena anak-anak yang takut karena menghindari hukuman. Misalkan jika saya tidak keras, maka saya akan dikenakan sanksi. Nah, mungkin seperti itu menurut ilmu dasar tentang motivasi perilaku manusia. Nah, lalu bagaimana untuk motivasi perilaku manusia yang kedua? Yang dasar menyebutkan bahwa untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini merupakan suatu motivasi yang biasanya sering dimiliki pada peserta didik pada. Nah, untuk yang kedua ini merupakan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan motivasi perilaku manusia jika 12 mendapatkan karena semua orang bebas melakukan pekerjaan atau perbuatannya terhadap yang mereka inginkan saja. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan apa yang saya dapatkan jika saya juara 1 di kelas. Dan mungkin orang-orang yang memiliki motivasi terhadap akan memiliki mindset seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk yang nomor 3 ini motivasi perilaku manusia, orang yang motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai ini adalah motivasi yang kuat. Nah, ini dalam motivasi perilaku manusia ini orang tersebut melakukan suatu pekerjaan atau suatu perbuatan karena dia memiliki nilai-nilai kebajikan yang luar biasa yang dimilikinya tanpa ada motivasi eksternal. Di dalam konsep motivasi perilaku manusia ini ada dorongan internal dalam diri yang begitu luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke konsep kunci dalam budaya positif yang keempat, yaitu adalah kebutuhan dasar.
Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ini merupakan salah satu budaya posisi yang jika kita pahami kita sering menjumpai terhadap perkembangan anak-anak yang kita jumpai di sekolah ataupun di kelas. Baik Bapak Ibu, kita sudah saja apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia? Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kasih sayang, ada kebebasan, ada kesenangan, dan yang terakhir itu kepuasan. Yang mana kelima kebutuhan dasar ini tentunya secara pribadi juga memang saya menggabungkan tentang 5 dasar kebutuhan ini. Cuma untuk implementasinya tentunya kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, dikasih simak apa saja yang menjadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup atau istilah lainnya itu survival. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, misalkan kebutuhan tentang ini Bapak Ibu rumah dan ini merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia. Yang terakhir selanjutnya adalah kebutuhan biologis. Nah ini kebutuhan biologis juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kim, dasar Kim. Pak. Baik Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan meliputi kebutuhan perasaan. Baik Bapak Ibu, karena di sini sedang saya tidak berbicara terlebih dahulu. Dia biasa. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah ini ada ilustrasi contoh tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini ada ilustrasi dalam kasus Rehan. Ini ada ilustrasi ya Bapak Ibu. Rehan ditanya oleh Pak Guru, mengapa Rehan hari ini terlihat lemas dan pucat. Nah dalam kasus Rehan di atas, apabila jawaban Rehan ketika ditanya oleh Pak Guru adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rehan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini contoh tersebut merupakan ilustrasi terhadap penerimaan tentang kebutuhan hidup. Bapak Ibu kita lanjut saja. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima atau istilahnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini tentang interaksi sosial. Jadi sebagai manusia kita sudah seyogianya memerlukan kebutuhan yang posisi kita itu diterima di tengah-tengah masyarakat. Ini seperti contohnya teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah ini merupakan kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini ilustrasi contoh
Ketika Rehan mengambil bekal temannya sesuai dengan ilustrasi contoh yang tadi ya, ketika Rehan mengambil bekal temannya di sekolah dan Pak Guru menanyakan kenapa Rehan melakukan hal tersebut, Rehan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang. Sementara dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Nah, ini jika jawaban Rehan seperti ini, berarti Rehan itu memerlukan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh teman-teman. Ini ilustrasi contoh ini akan berlanjut kepada pembahasan kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Baik Bapak Ibu, penguasaan kebutuhan kemampuan atas kemampuan ini merupakan kebutuhan yang ketiga. Ini akan kekuasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini kemampuan biasanya kalau diimplementasikan di sekolah, anak-anak ingin dianggap kekuasaannya, misalkan anak-anak yang juara di pencak silat, di sepak bola, di futsal, biasanya suka timbul percaya diri akan kemampuan yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke ilustrasi contoh yang tadi. Dalam kasus di atas, contoh Rehan mengambil makanan temannya. Jika Rehan ditanya oleh Pak Guru mengapa mengambil bekal temannya, dan apabila Rehan menjawabnya adalah dia merasa hebat karena teman yang lebih takut dengan dia dan menurut keinginannya, maka sebetulnya Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini ilustrasi contoh ini ada membuat untuk berkelanjutan terhadap kebutuhan dasar yang tadi. Nah, lalu ini kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan ini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan baru. Bila jawaban Rehan, contoh ilustrasi contoh yang tadi dalam kasus di atas, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Maka Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Ternyata dalam ilustrasi contoh yang saya buat ini berkelanjutan. Ini berbagai tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kebutuhan yang selanjutnya yaitu kesenangan. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bukan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Tenang saja Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan ini merupakan kebutuhan yang dijalankan oleh semua orang. Cuman takaran kesenangan setiap orang itu berbeda. Lanjut Bapak Ibu, ilustrasi contohnya ini terhadap kasus yang tadi. Dalam kasus di atas yang tadi saya sebutkan, bila Rehan menjawab bahwa dia melakukan mengambil makanan temannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena mengambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi Rehan mengambil makanan itu karena dia senang gayel terhadap teman-temannya. Maka Rehan sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, ternyata contoh kesenangan di setiap orang itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, nah tadi 5 posisi kualitas, 5 kebutuhan dasar manusia sudah saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan dicatat, dirangkum dulu. Nanti di sesi bertanya, saya buka sesi bertanya. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang ke konsep kunci
budaya positif selanjutnya ini tentang posisi kontrol dan restitusi. Nah, ini menurut saya materi ini jangan sampai terlewatkan oleh Bapak Ibu semua, karena posisi kontrol ini merupakan langkah-langkah yang akan kita ambil terhadap penanganan berbagai kasus yang ada di sekolah. Posisi kontrol ini merupakan cara kita itu berposisi di mana? Apakah kita sebagai penghukum kepada anak, apakah kita pembuat rasa bersalah, apakah posisi kontrol kita sebagai teman, apakah sebagai pemantau atau manajer. Nah, tentunya restitusi ini merupakan salah satu solusi untuk mengganti. Restitusi ini mengganti kesalahan dari anak ini menjadi suatu kesuksesan di kemudian hari. Makanya posisi kontrol dan restitusi ini tidak bisa dipisahkan. Kontrol dilaksanakan oleh guru, restitusi pengganti atas kesalahan peserta didik terhadap upaya kedepannya nanti seperti apa. Tentunya nanti ada segitiga restitusi dulu. Bahkan nanti saya akan menampilkan demonstrasi ilustrasi kasus tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Posisi kontrol yang pertama, penghukum. Nah, kita tanya pada diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan anak didik kita itu suatu kesalahan, apakah posisi kita itu sebagai penghukum? Nah, jika memang sebagai penghukum, nah ini ada beberapa indikator. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik akan diikuti ataupun apapun bentuknya, itu termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah melakukan sistem atau alat yang dapat jadi menekan murid-murid lebih diam lagi. Tapi kita sikapi dengan dampak positifnya terhadap penghukum. Jika siswa yang memiliki latar belakangnya yang sangat susah untuk dikendalikan, mungkin bisa saja posisi kontrol sebagai penghukum itu yang akan berdampak baik kepada anak, karena kita ketahui bersama tingkat anak itu berbeda-beda, ada yang biasa aja, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada kenakalan anak itu yang memang sungguh di luar dugaan. Media mengungkapkan kita tentang fenomena-fenomena yang ada di negeri ini, berbagai kendala, berbagai peristiwa, tawuran anak orang dari media, tawuran anak pelajar. Nah, mungkin posisi guru sebagai kontrol jika mendapatkan seperti itu sah-sah saja jika melakukan kontrol sebagai penghukum atas dasar sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, biasanya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini kepada anak. Patuhi aturan saja, atau awas jika saya tidak, awas jika memang tidak dikerjakan instruksinya, atau kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai, kamu selalu yang paling terakhir selesai. Ini merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, dalam posisi kontrol sebagai penghukum tergantung situasi dan peran yang akan Ibu terapkan kepada anak. Jadi Bapak Ibu yang akan mengetahui kebutuhan posisi kontrol ini pas atau tidaknya diterapkan kepada anak didik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke posisi kontrol yang kedua. Nah, ini posisi kontrol yang kedua itu guru bisa aja mengucapkan membuat merasa bersalah kepada anak. Nah, karakteristik guru yang seperti ini biasanya berbicara dengan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nah, jadi anak-anak yang tadinya ribut-ribut, melakukan kesalahan, dengan guru melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah, situasi dan kondisi itu akan merasa ini. Dan kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh guru tersebut adalah contohnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasanya seperti itu tuh guru-guru yang menerapkan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kepada kamu. Nah, ini biasanya ketika ada guru yang mengucapkan kalimat seperti itu, biasanya dia sedang melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah.
Nah, di posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Jadi dampak terhadap murid dengan contoh-contoh kalimat yang tadi, anak akan menyadari tentang kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, karena itu posisi kontrol yang kedua ini implementasinya tinggal Bapak Ibu pandai memilah dan memilih situasi dan kasus apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Bapak Ibu lanjut ke posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini posisi dulu tidak membuat sangat pembeda antara guru dan teman. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena sebenarnya guru adalah guru, murid adalah murid. Adapun kedekatan antara guru dan murid tentunya ada indikator-indikator yang akan saya sampaikan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Nah, posisinya posisi kontrolnya sebagai teman, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, nah guru biasanya menggunakan kalimat ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya guru seperti itu terhadap bantuan yang diinginkan guru itu seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa mengimplementasikannya kepada anak. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Nah, mungkin ini guru ini membuka memori terhadap bantuan yang diberikan kepada anak tersebut. Nah, hal negatif dari posisi teman, posisi kontrol sebagai teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, maka murid akan kecewa. Ini hati-hati Bapak Ibu. Posisi kontrol yang ketiga ini, hubungan guru dan memposisikan murid sebagai teman, tentunya harus pandai memilah dan memilih berbagai situasi dan kondisi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ini posisi kontrol yang keempat itu sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya ada kalimat-kalimat dari posisi kontrol sebagai pemantau. Seperti peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya seperti apa. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Nah, kebetulan saya pernah menangani kasus dan menjalankan posisi kontrol sebagai pemantau dengan jurnal observasi, catatan pengenalan peserta didik, misalkan tentang telat sekolah, telat masuk, cepat pulang, atau memang menggunakan kata-kata yang tidak baik. Itu selalu ada jurnal observasi, baik itu melalui kesiswaan atau dalam setiap mapel juga, karena suatu keyakinan dan keniscayaan bahwa anak-anak sering melakukan kesalahan itu di dalam proses pembelajaran, misalkan berbicara kasar, perundungan, membuli temannya, dan lain sebagainya. Itu merupakan kita bisa mengambil posisi kontrol kita itu di mana nih, pemantau. Tetap posisi apapun posisi kontrolnya, tujuannya yaitu berpusat pada peserta. Bapak Ibu, kita yang kelima nih, posisi kontrol sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau pemantau. Nah, Bapak Ibu,
jika ibu ingin melakukan atau memposisikan peran serta ibu sebagai manajer, tentunya bapak ibu harus menguasai terlebih dahulu posisi teman atau pemantau. Nah, di posisi manajer ini ada beberapa kalimat yang sering diucapkan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bapak Ibu, untuk posisi kontrol sebagai manajer, nanti ada ilustrasi video akan saya tampilkan terhadap penanganan kasus berdasarkan teori segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini merupakan 5 posisi contoh. Nanti file ini akan saya share di grup webinar. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk, silahkan masuk. Nanti file ini akan saya share di grup tersebut. Baik Bapak Ibu, nah ini 5 posisi kontrol yang tadi, ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Ini dalam implementasinya tergantung Bapak Ibu menerapkannya seperti apa dan kasusnya seperti apa. Nah, ini merupakan contoh-contoh kalimat yang bisa kita terapkan kepada anak didik kita ketika ada anak yang merasa melanggar dari keyakinan kelas atau peraturan kelas atau tata tertib sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke posisi kontrol dan restitusi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa konsep kunci dalam budaya positif ini yaitu salah satunya ada restitusi dan segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini pengganti atas kesalahan. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengganti kesalahan yang kita lakukan? Nah, segitiga restitusi ini ada beberapa langkah. Pertama, ketika ada kasus, Bapak Ibu, langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan itu menstabilkan identitas. Nah, ada poin-poin yang bisa disampaikan kepada anak dalam menstabilkan identitas terhadap kasus yang dilanggar oleh anak. Pertama, kita bisa mengucapkan kalimat menetralkan kondisi terlebih dahulu. Contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya kita tidak terlalu memvonis anak itu salah, anak itu harus dihukum. Dalam segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan dulu antara keadaan, kesalahan, dan mental anak itu sendiri. Nah, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Contoh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini untuk kasus-kasus besar, apalagi nih, misalkan terjadi tawuran, atau misalkan terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kita harus di samping kita harus menyelesaikan kasus tersebut, kita juga harus bisa menstabilkan identitas dari masalah tersebut, khususnya peserta didik. Lalu langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang bisa dilontarkan kepada anak itu tersendiri. Selain daripada itu, ada kalimat yang bisa digunakan oleh guru. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti contoh rekan tadi, mengambil bekal makanan temannya. Nah, kita sebagai guru bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Kita bisa menggali kenapa anak melakukan kesalahan. Segitiga restitusi ini merupakan pengganti atas dasar kesalahan anak untuk memperbaiki ke depannya sehingga tidak melanggar terhadap keyakinan atau peraturan kelas. Lalu yang terakhir dalam segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan menstabilkan identitas, kemudian validasi terhadap tindakan yang salah, nah, kita gali keyakinan yang akan dimiliki oleh anak. Misalkan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika kita sudah menstabilkan identitas terhadap kasus anak dan validasi terhadap kesalahan, kita harus menanyakan kepada anak, kamu ke depannya ingin menjadi orang seperti apa?
biasanya anak saya ingin menjadi orang yang bermanfaat kepada semua orang dan tidak akan melakukan kesalahan yang sudah diperbuat seperti kasus Rehan di atas. Nah Bapak Ibu, menurut saya segitiga restitusi ini sangat bermanfaat menjalankan peran serta guru. Baik Bapak Ibu, nah ini sama seperti yang tadi, segitiga restitusi ada 3, menstabilkan kita, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu ya, langkah-langkah yang tadi dalam segitiga restitusi, ini contohnya hampir sama yang sudah saya sampaikan tadi, sudah dipersingkat. Ini tentang menanyakan keyakinan, nanti bisa saya share ya videonya. Nah, Bapak Ibu sebelum ini ada video tentang segitiga penerapan segitiga restitusi. Silakan disimak videonya. Mohon ditunggu Bapak Ibu ya. Dik. Mohon disimak Bapak Ibu ya. Ini ada tayangan video hasil penanganan segitiga restitusi dari SMP Pendidikan Sukarika. Dik, Bapak kan ambilkan itu. Mohon menunggu karena sinyal di sini sedang hujan, jadi agak sedikit trouble Bapak Ibu. Segitiga. Tongkol itu salahnya. Baik Bapak Ibu, karena ada selisih keyakinan, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, saya memberi kesempatan itu 3 orang bertanya dulu. Nanti untuk video segitiga restitusi saya tampilkan di akhir. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Saya berharap ada forum diskusi ya di pertemuan kali ini, saling menanggapi, saling menguatkan, saling memberikan solusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu.
apa relevansi pemikiran terhadap dengan peran saya sebagai pendidik, apa relevansi pemikiran apa relevansi apa relevansi pemikiran KHD terhadap kita sebagai pendidik? Mungkin terhadap pendidik ya Bapak. Baik Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya ada jelas yang standby dari awal sampai akhir sesuai dengan agenda. Kita ada 30 menit lagi dan kita akan laksanakan ini Bapak Ibu tanya jawab. Silakan Pak Dikri, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Pak Hakim, kemudian Pak Arif, Bu Yuli, Pak Endang, Pak Aang, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillah mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Hakim silakan. Pak Hakim, barusan saya end ya, jadi kelas lagi kenapa? Oke. Mohon izin Bapak, izin bertanya. Silakan, terima kasih Pak Hakim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Abdul Hakim dari SMP Negeri 2 Ciranjang. Oh, dari SMP Negeri 2 ya. Mohon Pak. Sudah lengkap ya Pak Hakim ya. Mohon izin bertanya gini Pak, untuk relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, jadi apa sih relevansinya pemikiran Ki Hajar Dewantara itu terhadap saya sebagai pendidik gitu Pak? Wah, luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Hakim atas pertanyaannya. Apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berpusat pada anak terhadap peran serta kita sebagai pendidik? Ini pertanyaan yang luar biasa. Baik, saya akan mencoba menjawab. Sebentar ya Pak Hakim, karena di sini ada sedikit trouble jaringan. Relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba atau berpusat kepada anak. Ini dengan peran saya sebagai pendidik ya, dengan peran Pak Hakim sebagai pendidik adalah pendidikan dan pengajaran dilakukan untuk siswa harus berorientasi kepada siswa. Jadi antara pendidikan dan pengajaran itu tidak bisa dipisahkan. Mendidik sudah bisa mengajar, tapi mengajar belum bisa mendidik. Istilah tersebut sangat kental sekali di dunia pendidikan. Jadi antara pendidikan dan pengajaran itu harus berbanding lurus. Lalu bagaimana pendidikan dan pengajaran yang mempunyai perannya masing-masing dalam kegiatan belajar mengajar sekolah? Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah yang berhamba atau berpusat kepada anak sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu dengan melibatkan nilai-nilai luhur sosiokultural. Apalagi sekarang dalam isu terhangatnya tentang kurikulum merdeka, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kenalan kritis, kreatif. Nah, itu yang menjadi peran serta pendidikan ya sesuai dengan pemikiran KHD sebagai peran Pak Hakim sebagai guru. Jadi tidak lepas dengan nilai-nilai luhur yang kita ketahui bersama. Nah, mungkin itu Pak Hakim yang bisa saya jawab atas pertanyaannya tadi. Terima kasih Pak Hakim atas antusiasnya untuk pertanyaan. Mungkin yang lain silakan Pak Rusdan. Silakan Pak Rusdan. Jika ada yang mau ditanyakan untuk meramaikan webinar kali ini, kita sharing dialog saja Pak Rusdan ya. Jadi saya tahu Pak Rusdan orang yang ini loyalitasnya tinggi terhadap kebutuhan peserta didik. Jadi saya persilakan untuk Pak Rusdan.
Pak Rusdan gimana Pak Rusdan? Ya, si Dikri kawan. Bapak Ibu, Pak Rusdan ya, mana Pak Rusdan? Bu Irma masih on cam, Bu Irma. Baik Bapak Ibu, jika ini waktunya sudah di penghujung kegiatan ya, sambil menunggu rekan yang lain atau saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan ini dalam acara webinar ya komunitas praktisi Demikia Sukaegar. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir di kegiatan ini dalam komunitas praktisi dalam budaya positif. Ya, tadi sudah disampaikan pesan-pesan kuncinya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai narasumber, sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan kita laksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu jika berkenan silakan buka on cam terlebih dahulu. Kita adakan sesi foto bersama Bapak Ibu. Silakan ya. Pak Arif, terima kasih dari SMP Negeri 2 Cipanas. Pak Arif, saya meminta penguatan dari Pak Arif ya terhadap kegiatan ini, dan saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak. Saya meminta sepatah dua patah kata dari Bapak terhadap penguatan kegiatan webinar yang diprakarsai oleh Sekolah Penggerak SMP Demikia Sukaegar. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Arif. Gimana di Siap, ya, terima kasih Pak Ari yang luar biasa yang sudah ini. Semoga kita di satu kali di berbagai kegiatan yang berbeda, kita setidaknya kita pernah bersinggah di suatu kegiatan yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kemudian hari. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan penjelasan atau pertanyaan, silakan. Ada Bu Yuli, Bu Irma, silakan Bu Yuli. Bu Irma yang sedang standby sekolah, silakan memberikan atau penguatan atau motivasi sekolah serta Ibu di sekolah penggerak, karena saya tahu Bu Irma juga dari sekolah penggerak, Bu Yuli juga, Bu Elin. Silakan paham dari SMP Negeri 2 Bojopicu, Bapak KS barangkali masih ada. Kami tunggu
penguatan dari Bapak Ibu juga semuanya. Silakan Bu Irma, ada? Saya kasih waktu. Oh iya. Ya. Jika dirasa cukup, lain, kan? Baik Bapak Ibu, ya saya closing dulu ya. Closing. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya Pak Ang. Pak Ang, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Ang, jadi senior saya di MDMP PJOK Sudayon 4 ya. Silakan Pak Ang. Pak Endang, ya Pak Endang masih ada. Barangkali Bapak dari Bapak KS ya Pak Endang, Pak Arif ya. Dari SMP Negeri 2 Cipanas ya. Pak Ang, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Ang. Saya tulis sepatah dua kata-katanya mewakili supaya kuat Pak Ang ini luar biasa. Pak Ang, kenali diri siap. Kayak gimana nih? Ya, baik Bapak Ibu, karena kan sudah bisa berapa ya. Saya ucapkan apresiasinya Bapak Ibu yang sudah hadir di kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan promotor dari SMP Cendekia Sukahega yang sedang menjalankan kegiatan perubahan melalui kompak penggerak komunitas praktisi Cendekia Sukahega, mudah-mudahan dapat menjadikan motivasi untuk sekolah-sekolah yang lain, khususnya motivasi secara internal, secara pribadi, saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan bisa menjalankan komunitas praktisi ini melalui kegiatan webinar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya mengapresiasi kehadiran yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, dan setelah kegiatan ini sesuai dengan data yang sudah dikirim Bapak Ibu semua, saya akan kirimkan sertifikat elektronik, nanti tinggal dilihat di Google Drive. Dari saya sekian, saya Ibu Saripudin, calon guru penggerak Angkatan Perang dari SMP Cendekia Sukahega, undur diri, izin pamit. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu kepada saya, kepada kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Salam olahraga, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam guru penggerak, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sampai lupa.